Halo, ada di kelas 5 SD. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika kelas 5 SD di buku coding kelas 5 SD kurikulum 2013. Materi masih sama tentang paket 4 geometri ya. Cuma kali ini video pelanjutannya tentang prisma segitiga. Nah, siapkan buku adik-adik, kita akan mulai belajar. Oke. Adik-adik, kita langsung belajar saja ya. Di sini kakak ada gambar, beberapa gambar nih. Di sini ada, ini namanya prisma spektrum ya, untuk pembiasan penguraian cahaya ya. Kemudian ini ada rumah adat, bentuk atapnya, lihat bentuk atapnya. Kemudian tenda ya, atau camping, adanya seperti itu. Kemudian ini ada bungkusan kemasan produk ya. Ini kue ya, kue bentuknya seperti itu. Kemudian ini ada jepitan kertas, dan ini kalender duduk ya. Nah, ini contoh apa ada kira-kira? Iya, ini contoh prisma segitiga ya, contoh prisma segitiga. Nah, kita akan membahas prisma segitiga ini. Jadi prisma segitiga adalah bangun ruang yang terdiri dari dua segitiga sebagai alas dan tutup, serta tiga segi empat sebagai sisi tegak selimut ya. Tuh pengertiannya seperti itu. Nah, jadi ada alas yang berbentuk segitiga, jadi ada dua buah kan ya, tuh sebagai alas dan tutup, nih sebagai alas dan tutup ya. Terus terdiri dari tiga buah segi empat, ini yang samping sebelah sini satu, sebelah sini sampingnya yang kedua, sama yang di belakangnya ya, di belakangnya, yang belakangnya di sini nih. Nah, yang segi empat ini, nah itu ya. Jadi ada empat segitiga. Nah, digabungkan menjadi sebuah selimut ya, namanya sisi tegak. Prisma namanya selimut. Nah, sekarang kakak akan bahas tentang alasnya ini ya. Ini kakak keluarkan ya, alasnya. Jadi alasnya berbentuk segitiga, alas sama tutup bentuknya sama ya, harus sama ya. Jadi sekaligus, jadi kakak bahas alas dan tutup yang berbentuk segitiga ya. Oke. Jadi alasnya itu, lihat pertama dia adalah, kalau untuk tingkat SD itu selalu menggunakan segitiga siku-siku, itu simbolnya ya. Ini simbol siku-siku. Nah, kemudian panjang dari sini ke sini namanya adalah alas, ditulisnya alas segitiga atau A saja ya, boleh pakai A saja begitu. Nah, yang di sini namanya tinggi segitiga ya. Pokoknya di samping siku-siku itu ada alas, ada tinggi segitiga ya, atau T saja boleh nulisnya ya. Nah, kemudian sisi miringnya itu namanya SM atau sisi miring ya, sisi miring istilahnya ya. Nanti simbolnya macam-macam, terserah yang mana aja. Yang jelas sisi miring itu berhadapan ya istilahnya, berseberangan ya dengan tanda siku-siku itu ya. Jadi dia namanya sisi miring itu berseberangan dengan tanda siku-siku. Nah, itu adik harus paham dulu bagian-bagiannya ya, yang mana alas segitiga, yang mana tinggi segitiga, yang mana sisi miring yang terletak di alas atau di tutup ini ya, harus pahami dulu. Kemudian untuk yang selimut tuh namanya ada tinggi prisma atau disingkatnya TP ya, ingatin ya, tinggi prisma atau TP ya. Nah, sampai situ paham adik-adik? Oke ya. Jadi gambaran dulu tentang prisma segitiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang volume prisma segitiga. Oke, volume prisma segitiga dirumuskan dengan seperti ini adik-adik. V sama dengan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali TP tinggi prisma. Nah, jadi setengah ya dikali alas kali segitiga ini ya, kemudian tinggi segitiga ini dikali TP nih. Nah, jadi yang dibutuhkan tuh hanya ukuran-ukuran yang itu saja. Yang SM ini tidak digunakan dalam menghitung volume ya, tidak digunakan dalam menghitung volume. Jadi yang digunakan hanya alas segitiga, tinggi segitiga ya pada alas ya, terus dikali tinggi prismanya. Nah, dalam penulisan rumusnya boleh adik langsung seperti ini, boleh juga. Pi sama dengan A kali T kali TP bagi 2. Ingatin A ini adalah A segitiga ya, A ini ya,
T-nya ini T segitiga juga kali tinggi prismanya, baru dibagi 2. Boleh seperti itu ya, biar mudah. Pakai jadi yang gampangnya saja buat adik bagaimana caranya gitu ya, yang gampangnya saja digunakan dalam menggunakan rumus. Kita biar mudahnya langsung ke contohnya ya. Oke, di contoh soal di sini adik perhatikan soalnya disuruh menentukan volume. Jadi yang pertama kali tadi ya, tentukan dulu yang mana A segitiga, T segitiga, dan tinggi prismanya ya. Jadi A segitiga yang mana? Ini nomor satunya 15, A segitiganya. Kemudian T segitiganya ini ya. Jadi harus tahu yang mana T segitiga. Yang 25 ini adalah sisi miringnya, SM-nya, jadi tidak digunakan. Kemudian tinggi prismanya mana? Yang 40 gitu ya. Jadi harus paham itu. Nah, baru kita menghitung volumenya. Berarti volumenya kakak gunakan yang rumus yang ini ya, biar mudah aja. Jadi A nya berapa? 15 tadi kan, A segitiganya dikali T segitiganya 20 dikali TP nya 40, baru kita bagi 2 ya. Kemudian kita bisa coret 2 dengan 40, ini 20, ini 1. Dah, kalau 1 abaikan saja. Berarti tinggal 15 kali 20 itu berapa? 300 ya, dikali 20 berarti 300 kali 20 berarti 6000. Nah, ini jawabannya kubik ya. Tuh. Untuk yang nomor 2 juga sama ya. Tadi perhatikan yang mana A segitiga sama T segitiga. Lihat tanda sikunya ya. Ini tanda sikunya di sini. Kayak tadi tanda sikunya di sini nih ya. Berarti 15A segitiga, ininya T segitiga. Nah, ini berarti A segitiganya yang mana? Boleh 6 atau 8? Boleh dua-duanya. Misalkan A segitiganya 8 juga boleh ya. A segitiganya 6 boleh. Jadi yang mana aja boleh. Ya, kayak anggap ini A segitiganya, ini T segitiganya, ini TP-nya ya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. A-nya 8 dikali 6 dikali TP-nya 12 bagi 2. Kita coret yang 12 dengan 2, ini 1 dibagi 2 bagi 2 1 ya, 12 bagi 2 6 berarti ya, 6 tuh. Nah, kemudian tersisa 8 kali 6 48 dikali 6, 48 kali 6 jadi 288 cm3. Tuh, begitu adik cara menentukan volume. Ingat ya, alas sama tutup bentuknya sama. Kalau bentuknya sama maka ukurannya juga sama. Jadi ukuran 15 di sini sama, di sini juga 15, kalau sini 20, sini juga 20. Jadi sama aja. Di sini 8 maka di sini 8, di sini 6 maka di sini 6. Gitu ya, adik ya. Oke, ini tentang volume. Habis ini kita latihan ya. Adik kerjakan dulu ya yang ada di bukunya. Setelah selesai baru kan kita bahas bareng-bareng. Nah, di post saja videonya ya, dikerjakan dulu, jangan lihat pembahasannya dulu, kerjakan dulu ya, baru dilihat videonya. Oke, di post dulu, habis itu setelah selesai dilanjutkan. Baik adik-adik, sudah selesai dikerjakan. Oke, kita bahas ya adik ya, latihan 8. Adik sudah mengerjakannya, nanti dicocokkan dengan jawaban yang Kak Rowan bahas ya. Oke, tentukan volume dari bangun-bangun berikut. Oke, nomor 1 dulu ya. Tugas kita menentukan A segitiga, T segitiga, dan TP-nya dulu. Nah, ini nomor 1 contohnya sama seperti yang nomor 2 tadi ya. Ini jadikan A segitiga, A saja boleh, ini T segitiga atau T saja, ini TP-nya ya. Kita masukkan. Volume sama dengan 4 kali 3 kali 10 bagi 2. Berarti volume sama dengan, kita coret yang 4 sama 2 saja. Ini 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Maka 2 kali 3 6 sama dikali 10, berarti sama dengan 60 cm3 ya.
Itu nomor 1. Nomor 2, berarti gambarnya A segitiga yang mana? Ini ya. T segitiganya yang mana? Ini. TP nya mana? Ini ya. Oke, tinggal kita masukkan. A nya tadi berapa? 5 kali T nya 12 kali 20 TP nya bagi 2. Coret 20 sama 2, ini 10 karena dibagi 2, ini dibagi 2 1. K 5 kali 12 berapa adik-adik? 60 dikali ini tadi sisanya 10, satunya nggak usah dihitung lagi ya, berarti sama dengan 600 cm kubik ya. Jadi kalau sudah paham tuh adik-adik, yang penting udah tahu yang SM itu tidak digunakan ya, harus diketahui 3. Ya udah, berarti angka-angka yang ini langsung adik-adik kalikan bagi 2 ya. Caranya seperti itu aja. Kalau sudah sering latihan pasti paham ya, adik-adik masukin aja sebenarnya ya. Yang penting di sini sudah nggak ada SM nya. SM itu yang ini ya, harusnya di sini ya. Mas SM nya nggak ada, ya udah susun aja, langsung tulis aja 15 kali 8 dikali 24 bagi 2. Boleh nggak diacak? Boleh, asal 2-nya tetap di bawah ya. Misalkan nulisnya gini, 24 dulu di sini, 8 baru 15, boleh seperti itu, asal 2-nya nggak berubah, pembagi 2-nya tetap di bawahnya ya. Jadi boleh saja A segitiga, T segitiga, TP segitiga, boleh diacak urutannya, asal ada di paham konsepnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. 2, 4, 8, 15. Oke, mana yang bisa kita coret dengan 2? Yang gede aja. Ini dibagi 2 1. Ini bagi 2 12. Jadi hasilnya 12 kali 8 96. Adik harus sering latih perkalian biar cepat ngitungnya, dikali 15. Jadi hasilnya 1440 cm kubik. Nah, itu adik cara menghitungnya ya. Oke. Selanjutnya nomor 4 adik. Nah, adik di sini nomor 4 gambarnya, hati-hati jangan terkecoh dengan gambar. Ya, gambar tuh suka mengecoh. Tujuannya apakah adik memahami gambar atau tidak. Di sini masih ada simbol siku-siku ya. Artinya gambarnya itu adalah prisma segitiga siku-siku ya. Bukan prisma segitiga sama kaki atau sama sisi. Karena ada simbol siku-siku maka tetap sebagai prisma segitiga siku-siku. Kemudian A nya yang mana, T nya yang mana, TP nya mana ya. Yang ini bisa jadi A, ini jadi T, nah ini jadi TP. SM nya nanti ini. Nah teman, sini nggak ada ukuran, berarti kita udah bisa langsung hitung volumenya ya, tinggal susun aja 3 angka itu, langsung susun sama adik. Boleh diacak, boleh 20 21 kali 50 coret per ya 2, berarti kita coret yang 20 saja. Ini 10 jadinya ya, ini 1. Berarti 10 kali 21 itu kan 210 kali 5. Berarti 1050 cm kubik. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5-nya, masih sama adik. Siku-sikunya di sini, maka A-nya boleh ini T-nya, ini TP-nya, masukkan. Ya. B sama dengan 12 dikali 9 dikali 30 bagi 2. Coret yang 12 sama 2 aja ya. Ini berarti 6, ini 1 ya. Maka V nya sama dengan 6 kali 9 berapa? 54. Tinggal dikali 30. Berarti 54. Berarti 54 kali 30 adalah 1620 cm kubik. Nah, itu contohnya adik ya, cara menentukan volume prisma. Oke, silahkan diperbaiki yang salah ya. Kalau masih bingung dimundurin lagi videonya, jadi bisa sambil dipelajari terus menerus. Oke, silahkan catat ya, di pause saja videonya. Habis ini kita akan bahas tentang luas permukaan prisma segitiga.
Selanjutnya tentang luas permukaan prisma segitiga 3. Nah, ini rumusnya dari LP luas permukaan itu yang pertama A segitiga sama T segitiganya dikali ya. Jadi yang A segitiga sama T segitiganya dikali. Kemudian nanti ditambah K segitiga itu apa artinya? Dari itu namanya keliling segitiganya ya, keliling segitiganya. Jadi keliling segitiga itu artinya A segitiga ditambah T segitiga ditambah sisi miring. Nah, sisi miring ini dipakainya pada saat menghitung luas permukaan ya. Tadi sisi miring pada volume tidak digunakan, jadi sisi miring digunakan pada saat menghitung luas permukaan. Baru keliling segitiga dikali dengan TP nya gitu adik ya, cara rumus menentukan luas permukaan prisma segitiga siku-siku. Kita nanti coba dengan contoh soal ya. Nah, contoh soalnya dari nomor 1 ini kita menentukan dulu A segitiga, tinggi segitiga, dan SM nya yang mana, terus TP nya yang mana. Yang A segitiganya 15 ini ya adik ya, boleh itu. Terus yang T segitiganya ini 20, kemudian SM nya yang ini karena berseberangan dengan siku-siku ya, berseberangan ya. Kemudian 40 nya adalah TP nya ya. Jadi kalau kakak tulis di sini A nya ini ya, ini T segitiga, ini SM nya, terus ini TP nya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Oh, kita cari dulu nih keliling segitiganya ya. Jadi keliling segitiganya berarti A nya 15 ditambah 20 tambah 25 berarti sama dengan berapa ini, 60 ya, kelilingnya 60 cm. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumusnya luas permukaannya. A dikali T berarti 15 dikali 20 ditambah keliling segitiganya 60 dikali TP nya 40. Nah, kita hitung 15 kali 20 berarti kan 300 ya. 60 kali 40 berarti 2400. Kita jumlahkan berapa tuh? 2700 ya, itu jawabannya cm ya. Nah, itu adik-adik ya luas permukaan yang contoh soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 sama seperti tadi, kita harus lihat dulu A nya yang mana. A nya ke 8 apa-apa ya, ini A nya, ini 6 adalah T segitiganya, ini TP nya. Nah, SM nya yang belum ada adik, SM nya berapa ya? SM nya sini adalah 10 cm itu ya. Ukurannya ketinggalan di situ ya. SM nya 10 cm, berarti kita tentukan segitiganya dulu. Keliling segitiga berarti kan 8 tambah 6 tambah 10 berarti 8 tambah 6 14, 14 tambah 10 24 cm. Nah, tinggal nyari luas permukaannya ya. Berarti luas permukaannya kayak tadi lagi, alas kali tinggi 8 kali 6 tuh, ditambah keliling segitiganya 24 dikali TP nya 12 ya, TP nya 12. Oke, berarti 8 kali 6 48, 4 kali 12 itu 288, jumlahkan 336 cm persegi ya. Itu adik contoh soal luas permukaan. Iya, kita adik-adik ke latihan 9 ya, dikerjakan terlebih dahulu seperti biasa. Kalau sudah selesai baru kan kita bahas ya, di post saja videonya. Oke, baik adik-adik, kita mulai pembahasan latihan 9 ya. Di sini sudah ada nomor 1 nih, tentukan luas permukaan dari bangun berikut. Jadi sama seperti kayak tadi lagi ya. A nya yang mana,
T-nya yang mana dan TP-nya yang mana ya. Ini A-nya berarti ya, ini T-nya. Nah SM-nya ada dik yang belum ada. SM-nya itu sini 5 ya, ini belum ada. Kemudian ini 10, ini TP-nya. Ya udah kita masukkan aja ya, kita cari keliling dulu Pak, kan keliling dulu segitiganya. Berarti kan 4 tambah 3 tambah 5 ya, sama dengan berapa tuh, 12 cm. Baru kita mencari luas permukaannya. A kali T berarti 4 kali 3 ya, tambah kelilingnya tadi 12 dikali TP nya 10. Masukkan 4 kali 3 12 kali 10 berapa, 120. Jumlahkan jadi berapa, 132 cm persegi. Nah gitu ya, itu yang nomor 1 ya. Dari kita lanjut lagi nomor 2 nya ya, kita cari keliling lagi ya. Ini 5A nya, ini T nya 12, SM nya di sini adalah 13 ya adik ya, 13. Berarti keliling segitiganya sama dengan 5 tambah 12 tambah 13 ya, berarti sama dengan 30 cm. Baru cari luas permukaannya ya. A kali T 5 kali 12 ditambah kelilingnya 30, tolangin ya, 30 kali TP nya 20, berarti 60 ditambah 600, berarti 660 cm persegi ya, yang nomor 2. Yang nomor 3 ini 8 tuh 15, ini 17. Jadi dari mana angka 17, angka 13 ini pelajaran SMP ya, itu tentang Pitagoras. Jadi untuk di sekarang tidak kakak jelaskan dari mana asalnya ya. Untuk kelas 5 itu sebenarnya harusnya sudah diketahui 13 dan 17 itu ya, karena itu menggunakan Pitagoras. Jadi kalau ada soal begitu, jadi dianggapnya tidak cocok buat adik-adik karena itu materinya materi SMP. Jadi harus dikasih tahu dulu sisi miringnya. Oke, kita hitung sisi miringnya. Keliling segitiga 8 tambah 15 tambah 17. Nah 8 tambah 15 23, 23 tambah 17 berarti 40 ya. Maka luas permukaannya sama dengan A kali T 8 kali 15 ditambah kelilingnya 40 dikali TP nya 24, berarti sama dengan 8 kali 5 berarti 90 ditambah 40 kali 24 960, terus dijumlahkan menjadi 1050. Nah itu adik, itu yang nomor 3. Yang nomor 4 siku-sikunya di sini, berarti ini A nya, ini T nya, ini TP nya, tinggal SM nya yang ini nih ya, SM nya yang belum ada. SM nya adalah 29. Nah ini sudah diketahui tadinya harusnya ya, nggak apa-apa, agak telat ngasih tahunya. Ingat 29 nya di sini ya. Oke, kita kelilingi segitiganya, kita hitung dulu. Berarti 20 tambah 21 tambah 29 berarti 70. Kita hitung luas permukaannya, berarti 20 kali 21 ditambah 70 dikali TP nya 50, maka ini 420 ditambah 70 kali 50 berarti 3500, berarti menjadi berapa, 3920 persegi ya. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 sini 9, A nya, ini T nya. Nah ini 15 ya adik ya, SM nya ya, SM yang ininya 15 ya. Kemudian ini TP nya 30. Oke, kita masukkan ya.
berarti keliling segitiganya dulu kan, berarti kan 12 tambah 9 9 tambah 12 ya, tambah 15. Nah berarti kan 9 tambah 12 21 berarti 36. Nah kalau luas permukaannya 12 kali 9 atau 9 kali 12 sama saja, ditambah 36 dikali TP nya 30, berarti 12 kali 9 108 ditambah 1080, berarti menjadi 1188. Oke, gitu adik-adik cara menyelesaikan luas permukaan. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentarnya ya, dicatat dulu boleh ya, biar buat belajar. Oke, ini pembahasan prisma segitiga ya, materi kita tentang geometri selesai ya. Jadi adik setidaknya memahami ya. Ulangi terus nonton video ini, jadi ada belajar mengingat terus. Nantinya di kelas 6 juga materi ini akan keluar lagi ya, materi seperti ini akan keluar lagi, bahkan mungkin lebih agak sedikit rumit ya. Jadi dasar-dasar materi ini kalian harus kuat ya. Oke, baik, untuk materi kali ini cukup, video ini juga udah cukup. Kita ketemu lagi di perjumpaan video pembelajaran materi yang lain. Oke, terima kasih buat adik-adik yang udah memperhatikan dan belajar dari video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dadah.